Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini saya akan membagikan tutorial cara mengisi air radiator mobil yang baik dan benar. Jadi teman-teman pastikan videonya ditonton sampai habis atau di save dulu videonya, karena nanti ini sangat penting sekali untuk diterapkan di mobil kesayangan Anda. Karena di sini teman-teman akan mengetahui cara mengisi air radiator yang baik dan benar itu seperti apa gitu ya. Oke, langsung aja saya bagikan tutorialnya teman-teman. Namun sebelum kita praktek, kita harus tahu dulu nih kapan kita harus melakukan hal ini gitu ya, yaitu ketika air radiator mobil kesayangan kita itu baru selesai dikuras teman-teman gitu ya. Untuk video cara nguras air radiator yang baik dan benar udah saya buatkan videonya, teman-teman lihat aja di link deskripsi yang udah saya sediakan, atau bisa teman-teman lihat di beranda. Nah, setelah airnya itu dikuras, itu kan mengeluarkan air yang keruh banget gitu ya, sampai nanti airnya jadi bening gitu teman-teman. Pokoknya teman-teman lihat aja di video admin sebelumnya ya. Kemudian kalau udah bening, maka di dalam itu, kalau udah kita kuras gitu ya, di dalam radiator itu masih ada airnya teman-teman. Nah, air tersebut dikeluarkan dulu dari bawah. Ini tutup yang bagian bawah ya. Habis ini saya pasang, kemudian kita praktek. Dikeluarkan dulu airnya, kemudian dipasang lagi penutupnya ini gitu ya. Kemudian baru kita isi air radiatornya. Di sini kalau mobil Anda yang masih menggunakan coolant ya biarkan coolant aja, tapi kalau mobilnya yang udah menggunakan air putih, maka silahkan teman-teman sediakan air putih juga ya. Tapi tenang aja, untuk pengisian air radiator juga sama ya, cara ngurasnya juga sama aja. Dan ini saya sediakan air putih ya teman-teman untuk mengisi. Dan bagi mobil Anda yang udah menggunakan air putih, itu rekomendasinya itu yang bagus adalah air bekas AC gitu ya. Air AC itu, karena itu rekomendasi sekali. Tapi kalau semisal air AC-nya belum ada, maka teman-teman bisa pakai air mineral gitu ya. Tapi tetap recommendednya adalah menggunakan air AC. Karena di sini saya belum ada air AC-nya, air AC-nya masih di kantor ya, belum saya bawa pulang, jadi saya menggunakan air biasa dulu ya. Ini udah saya sediakan. Kemudian ini yang penting lagi, untuk mobil yang masih menggunakan termostat gitu ya. Ini Honda Accord, termostatnya itu ada di sini. Di sini ya. Yang masih menggunakan termostat itu cara ngisinya hampir sama. Hampir sama artinya ada sedikit pembeda ya teman-teman. Nanti aja saya jelaskan setelah ngisi air radiatornya selesai, saya jelaskan di akhir video ya. Karena video di mobil ini termostatnya itu udah dilepas teman-teman. Dulu pertama saya beli udah dapat, ini dalam kondisi termostatnya udah dilepasan gitu ya. Jadi masih belum saya pasang termostat lagi gitu teman-teman. Jadi udah mulai awal memang termostatnya udah dilepas oleh owner sebelumnya gitu ya. Jadi di video ini saya praktekin cara ngisi air radiator yang baik dan benar untuk mobil kita yang termostatnya udah dibuka gitu ya, di los gitu teman-teman. Tapi bagi mobil yang masih ada termostatnya, tenang aja, cara ngisinya hampir sama, tapi sedikit ada pembeda ya. Nanti pembedanya saya sebutkan di akhir aja. Oke, setelah tahu kapan kita harus ngisi air radiator ini, sekarang kita mulai praktek teman-teman. Ini kita pasang dulu di bagian bawah itu ya, di radiatornya. Jangan lupa ini di selotip dulu ya teman-teman. Ini saya pasang di sini sampai seret ya. Diseretin juga pakai tang ya. Kalau udah dipastikan benar-benar seret, kemudian kita lanjut ke bagian atas. Nah, sekarang kita isi nih. Ini ada hal yang sangat penting sekali yang harus diperhatikan ya teman-teman. Nanti teman-teman tahu sendiri. Ini saya isi dulu. Jadi ini keadaan dia kosong airnya. Kemudian saya isi teman-teman. Saya isi dulu. Karena untuk pengisian air ini yang baik dan benar itu ada triknya ya teman-teman. Tidak asal-asalan ngisi. Karena di dalam itu ada angin yang terjebak dan kita harus mengeluarkan anginnya. Lewat mana kita keluarkan, nanti teman-teman akan tahu sendiri. Saya isi dulu sampai kelihatan penuhnya ya.
Ini 2 botol. Tapi ini masih belum teman-teman. Ini ada angin yang terjebak di dalam dan airnya masih di bawah, belum ke atas gitu ya. Jadi kita hidupkan mesinnya dalam keadaan terbuka seperti ini. Ini dibuka ya. Saya hidupkan dulu mesinnya. Oke, mesin udah hidup. Kemudian kita isi lagi ya. Kita tunggu dulu. Nah, itu ada gelembung, artinya ada angin yang terjebak di dalam teman-teman. Habis ini kita keluarkan dulu anginnya ya. Nah, terus ini nih kita keluarkan anginnya, tapi harus kita tutup dulu teman-teman, biar dia ini vakum ya. Di bagian sini ini ada nepel ya teman-teman. Ini silakan dikendorin. Itu kunci 12 ya teman-teman. Nah, kendorin aja kayak gini. Dia belum keluar ya. Terus kita isi lagi. Jadi airnya itu berkurang karena dia udah bersirkulasi ke atas ya teman-teman. Nah, ini dia udah posisi idle. Oke. Lagi dulu. Bentar, itu kan kayak gitu gemuruh. Ini harus diseretin dulu ya. Oke. Saya tunggu dulu. Habis ini kita keluarkan ya. Ini posisi full kayak gini. Kita tutup dulu ya. Karena ini masih ada anginnya di dalam. Kemudian kita kendorin yang di sini. Nah, itu keluar airnya. Biarin keluar dulu. Oke, kelihatan ya. Nah, biasanya pertama keluar emang ada gelembungnya teman-teman. Itu tanda ada ininya ya, anginnya. Kemudian kita buka lagi. Kita tambah lagi. Oke, kita tutup lagi dulu ya. Pastikan airnya full dulu. Itu yang klok-klok itu suara kompresor AC ya. Masih belum saya perbaiki, rencana nanti mau saya perbaiki juga. Saya joki lagi. Oke. Kemudian tutup ya. Pastikan tutupnya pas. Kemudian kita buka lagi. Oke, ada tuh keluar. Kemudian kita tutup. Jadi idle pas awal ngidupin tadi dia besar karena baru dihidupkan ya. Jadi ini airnya udah sedikit hangat. Nah, sekarang udah bisa kita seretin ya. Oke. Sekarang kita yang di sini dibuka lagi. Tapi ini jangan terlalu lama ya teman-teman nutupnya. Nah, terus ini yang penting juga nih.
Ini aqua, botolnya ginian aja. Nah, tapi dalam keadaan mesin hidup dan dalam keadaan levelnya tadi udah diseretin gitu ya. Kita tunggu aja dalam beberapa waktu ya. Oh ya, ini tabung reservoirnya, penyimpanan airnya dipastikan isinya maksimal ya, jangan lebih dari maksimal dan jangan kurang dari minimal gitu ya. Itu udah saya isi. Ini saya keluarin aja gini nggak apa-apa. Nanti setelah kita pasang penutup radiatornya harusnya dia nggak akan keluar-keluar gitu ya, karena dia akan keluar ketika tekanannya udah tinggi. Ini kipasnya masih belum hidup ya. Oke, kalau sudah ini diangkat. Nah, oke, mantap sekali ya. Kalau semisal masih kurang, silahkan teman-teman tambah lagi ya. Jika masih kurang, tambah aja sedikit. Kemudian ditutup gitu ya. Bentar. Tambah lagi dikit. Nah, seharusnya ketika ditutup gini, jika tutup radiator kita ini masih bagus, dia nggak akan keluar dari sini secara terus-menerus ya. Ini bekasnya tadi. Nah, ya kan, nggak keluar karena tekanannya di tutup radiator itu masih lumayan bagus. Oke, udah selesai ya teman-teman. Kemudian untuk tabung reservoirnya dipastikan terisinya sesuai yang saya bilang tadi ya. Kemudian dimasukkan. Ini harus ada airnya teman-teman, karena ini penting ya di tabung penyimpanan reservoir ini. Karena kalau semisal terlalu sedikit ataupun terlalu banyak, itu bisa menyebabkan overheat juga teman-teman. Dan juga untuk tutup radiatornya, jika semisal tutup radiatornya itu udah jelek, dia bisa menyebabkan overheat juga gitu ya. Oke, sekarang kita lihat lagi nih. Tapi jangan terlalu lama ya, karena dia nanti akan nyembur kalau misal terlalu lama banget. Nah, airnya nggak berkurang ya. Jadi dipastikan airnya nggak berkurang, itu artinya nggak ada yang bocor gitu ya. Oke. Kemudian ditutup, kalau emang kurang ditambahin lagi ya. Oke, saya tutup dulu. Oke, udah selesai teman-teman, gitu aja. Jadi angin di dalam itu udah keluar dari di sini tadi ya. Udah selesai, tabung reservoir udah aman, kita isi. Sekarang saya jelaskan yang semisal masih menggunakan termostat. Ntar saya matikan dulu mobilnya agar nggak terlalu berisik ya. Saya ngobrolnya biar enak. Nah, bagi yang masih menggunakan termostat, cara ngisinya adalah silahkan lakukan cara seperti tadi, tapi dalam jangka waktu yang sedikit lama. Karena kita harus menunggu termostatnya itu terbuka gitu ya. Karena untuk termostat di bagian sini, dia ada waktu tertentu untuk membukanya gitu teman-teman. Jadi jika termostatnya udah mendeteksi suhu panas tertentu di mesinnya, maka dia itu akan membuka, yang tujuannya mengalirkan atau menukar ya air panas dalam sirkulasi tersebut ditukar dengan air yang dingin gitu. Air dinginnya dari mana? Dari sini, dari radiator yang didinginkan oleh sini gitu ya, kipas radiator. Makanya kipas radiatornya biasanya otomatis dia nyala jika mendeteksi suhu panas tertentu gitu ya. Jadi air yang panas dari mesin tadi itu ditukar ke sini, yang dingin masuk ke sana. Nanti nutup lagi termostatnya. Nanti kalau deteksi panas lagi dia kebuka lagi gitu ya. Seperti itu terus. Nah, untuk yang masih pakai termostat seperti itu ya teman-teman. Jadi kita ngisinya seperti tadi, tapi kita harus menunggu juga lumayan sedikit lama ya ketika termostatnya terbuka. Karena nanti kalau termostatnya udah terbuka, maka air tadi itu akan mengisi gitu. Karena ini isinya di sini, jalurnya ke sini,
bawah sana gitu ya, muter gitu ya teman-teman. Oke, seperti itu teman-teman. Semoga video ini bermanfaat ya. Oh ya, untuk yang menggunakan air coolant, yang masih menggunakan air coolant, caranya sama aja. Dan ketika eh, habis dikuras air radiatornya, semisal habis nguras air radiator nih, mobil Anda udah pakai coolant sebelumnya, dikuras, kemudian udah terkuras semua airnya, kan ketika nguras itu masih ada airnya ya, dikeluarkan airnya sampai benar-benar kering, dibiarkan dulu aja dalam beberapa waktu, kemudian nanti diisi dengan air coolant. Jadi air coolantnya cara ngisinya sama aja kayak tadi, kemudian ngeluarin anginnya dari nempel juga sama aja gitu ya teman-teman. Ya pokoknya seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman sedia air coolant gitu. Jadi bagi mobil Anda yang masih menggunakan air coolant, ya udah pakai air coolant aja, jangan nyoba pindah ke air putih gitu ya. Tapi kalau mobilnya yang udah menggunakan air putih, jangan langsung pindah ke air coolant, karena untuk pindah ke air coolant itu ada prosesnya yang cukup panjang teman-teman, karena nggak bisa langsung dipindah air coolant gitu, langsung diganti air coolant gitu aja nggak bisa teman-teman, karena nanti bisa mengakibatkan beberapa korosi yang udah tercipta di dalam itu. Kan sebelumnya pakai air tuh otomatis ada beberapa korosi. Ketika kita pakai air coolant, kan air coolant ada anti karetnya, itu karetnya akan mengelupas sehingga menyebabkan bocor dan overheat gitu teman-teman. Jadi nggak semudah itu ganti dari air biasa ke air coolant gitu ya. Untuk yang mobil ini, karena air AC nya saya masih di kantor, nanti akan saya ganti menggunakan air AC, karena itu lebih rekomendasi untuk mobil kita yang udah menggunakan air putih gitu ya. Jadi untuk pengisian pakai air tadi itu air biasa, ini saya videokan untuk contoh, untuk praktek aja. Nanti ketika saya ngisi air AC, caranya sama aja persis seperti tadi teman-teman. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian dicek juga teman-teman, dicek lagi. Biasanya ketika habis mobil dimatikan, airnya sedikit berkurang, ditambahin. Tapi kalau airnya masih tetap, itu nggak apa-apa. Tapi berkurang sedikit teman-teman, sedikit biasanya. Nah itu ya. Tuh. Silahkan tutup, kita kurangi dulu. Saya kurangin, kemudian saya tutup ya. Ini ada airnya tuh. Kemudian untuk memastikan lagi biar lebih pasti, saya hidupkan lagi mobilnya gitu ya. Oke, sudah hidup. Ini saya biarkan dalam beberapa saat dulu ya. Saya tunggu dulu sekitar ya 1 menit sampai 5 menitan lah ya. Dalam posisi ini teman-teman bisa perhatikan dulu ya. Jadi di sini ada air bersirkulasi tuh, bersirkulasi. Oke, kemudian saya matikan. Sekarang kita lihat air radiatornya apakah masih penuh atau tidak. Oke, sudah saya buka ya teman-teman. Masih penuh. Kalau teman-teman masih kurang oke lagi, dihidupkan lagi mobilnya. Tapi nanti kita kasih aqua gitu ya. Hidupin lagi. Terus bisa kasih aqua mini. Sama kayak tadi. Biarkan aja dulu. Dalam beberapa saat ya, dibiarkan dulu. Sudah ya, kemudian dikeluarkan. Saya ngeluarin ke belakang aja. Nah, sudah ya. Sekarang saya tutup dulu. Oke. Hati-hati ya. Oke. Saya matikan mobilnya. Sekarang saya buka. Nah, itu masih ada airnya ya. Tuh. Jadi dalam posisi seperti ini, itu artinya kita udah berhasil ya. Airnya. Oke teman-teman, udah selesai ya. Nanti kalau mobilnya dingin lagi, dicek lagi airnya, kalau kurang ditambahin gitu ya, kemudian ditutup. Oke. Tambah dulu dikit.
sudah ya, kurangin dulu dan ditutup. Nah, sudah selesai. Nanti kalau mobilnya udah dingin sekali, bisa teman-teman cek tuh airnya berkurang apa tidak gitu ya. Kalau berkurang silahkan tambahin lagi, kalau udah pas berarti udah oke gitu ya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi bisa dicek nih tuh airnya masih, jadi air, jadi udah selesai nih. Ini harus dipastikan kalau udah dibuka gini dia masih ada airnya tuh sedikit tuh, kelihatan dari atas maksudnya ya, tuh kelihatan sedikit nih tuh. Jadi kalau semisal masih ini teman-teman pengen tambah sedikit aja nggak apa-apa, yang penting nggak sampai ke lubang selang. Nah, ya sampai lubang selang sih nggak apa-apa, nanti dia masuk ke reservoir sih ya, kurang aja dikit. Nah udah ya, seperti itu. Jadi kalau kelebihan sedikit sampai ke lubang selang nanti dia masuk ke reservoir kok ya. Yang penting reservoirnya jangan terlalu full banget ya. Jadi kalau semisal nanti tekanan di dalam radiator ini ya, tekanan airnya itu tinggi gitu ya, maka airnya akan masuk ke tabung reservoir. Itu tandanya. Maka dari itu reservoir ini jangan terlalu full, di batas maksimal aja. Tapi nanti ketika air radiator membutuhkan air tambahan, maka dia ngambil dari air reservoir gitu teman-teman. Maka dari itu airnya jangan terlalu sedikit juga gitu teman-teman. Gitu ya. Jadi kalau udah dibuka airnya udah segini, itu artinya udah bagus teman-teman ya. Oke teman-teman, gitu aja. Semoga video kali ini bermanfaat dan jadi referensi bagi teman-teman semua ya. Jadi teman-teman bisa mengganti atau mengisi air radiator sendiri di rumahnya dengan mengikuti video tutorial ini untuk mobil kesayangan Anda. Jangan lupa di like dan juga di subscribe atau follow. Bagikan juga ke teman atau saudara atau kerabat Anda barangkali ada yang membutuhkannya, daripada dibawa ke bengkel dulu ya. Kalau